S47 Sahila cemburu. Tak terasa ini adalah hari kedua bagi Revan dan Sahila di Bali. Setelah hari pertamanya dihabiskan di Bedugul, kali ini Sahila meminta Revan untuk ke pantai. Dengan senang hati Revan langsung mengiyakan permintaan sang istri. Setelah semua siap, Sahila menyusuri pantai bersama Ririn, sedangkan Revan dan Mike hanya melihat dari jauh. "Rin, apa kamu mau membantuku membuat rumah dari pasir?" ucap Sahila mirip anak kecil. Ririn pun langsung mengangguk, karena profesinya sebagai dokter membuat dirinya tak pernah sekalipun liburan. Sahila dan Ririn begitu sibuk dengan apa yang dilakukannya, sedangkan Revan dan Mike bersantai tak jauh dari mereka. Setelah beberapa menit, rumah buatan Sahila dan Ririn pun hampir selesai. Namun ada yang aneh dengan rumah itu. Pasalnya Ririn sedikit merasakan seperti pernah melihatnya, namun entah di mana. "Mas sini," panggil Sahila sedikit keras, membuat Revan langsung saja berlari. "Kenapa? Apa kamu perlu sesuatu?" tanya Revan saat melihat Sahila yang dipenuhi senyuman, sedangkan Ririn masih saja diam, memikirkan rumah itu. "Mas, lihat deh, ini persis kan, sama rumah tempat penginapan kita," ucap Sahila begitu senang dengan hasil karyanya. Revan melihat dan ternyata benar rumah pasir itu persis dengan rumah yang ditempati mereka. Sedangkan Ririn hanya beroria. "Apa Nona suka dengan rumah itu? Sampai Nona membangunnya dengan pasir?" Mendengar pertanyaan Mike, Sahila langsung saja mengangguk, membuat Revan langsung memeluknya. "Kenapa kamu nggak bilang sama Mas, kalau kamu suka dengan rumah itu?" ucapnya. "Untuk apa? Toh aku juga sudah menempatinya meskipun bukan milikku," ucap Sahila santai. "Hai, kamu tahu rumah itu milik siapa?" ucapnya sambil memegang kedua pipi Sahila. Sahila menggeleng. "Itu rumahku," ucapnya pelan, namun Revan tak meneruskan ucapnya, tapi matanya melihat Sahila dengan lekat. "Apa kamu mau aku meneruskan ceritaku?" ucap Revan kembali membuat Sahila semakin penasaran. "Dulu rumah itu aku bangun memang untuk hadiah istriku, dan aku memang membangunnya dengan penuh cinta dan kasih sayang sepenuhnya, tapi itu bukan untukmu melainkan untuk Kania." Ucapan Revan membuat hati Sahila sedikit tertusuk, namun Sahila masih saja diam berharap Revan melanjutkan ucapannya. "Dengan berjalannya waktu, aku semakin mencintai Kania, dan keinginanku menikahinya semakin besar, sampai suatu saat aku benar-benar menikahinya. Dan di saat itu karena kami berada di luar negeri, aku mengurungkan niatku, aku berencana untuk memberikan padanya saat kami pulang ke Indonesia. Namun sebelum semua itu terjadi, dia mengkhianatiku, dan di saat itu pula, aku langsung memutuskan untuk bercerai dengannya dan memberikannya sebuah apartemen. Karena aku sudah mengucapkan janjiku itu, jadi aku nggak bisa mengingkarinya. Jadi rumah itu memang aku persembahkan untukmu, karena kamu istriku dan anggaplah itu hadiah pernikahan kita." Namun dengan sigap Sahila menggeleng membuat Revan kembali bingung, pasalnya Sahila terlihat suka, kenapa dia menolaknya. "Kenapa?" ucap Revan memastikan. "Aku nggak mau berada di antara bayang-bayang Mas dan Mbak Kania, itu bukan hakku meskipun aku istrimu, karena kasih sayangmu saat membuat rumah itu bukan untukku, melainkan untuk Mbak Kania. Apapun alasan kamu aku nggak mau menerimanya," ucap Sahila dan langsung menurunkan kedua tangan Revan yang memegang pundaknya. Sahila berlalu meninggalkan Revan dan Mike serta Ririn. "Mike, apa aku salah bicara, sampai Sahila marah?" tanya Revan pada sekretarisnya. "Maaf bos, mungkin saja Nona merasa cemburu karena bos mengatakan sangat mencintai Kania meskipun itu dulu, tapi Nona sangat mencintai bos, dan mungkin saja dia nggak mau kalau bos mengingat masa lalu," ucap Mike asal, karena dirinya tak pernah mengalami hal yang seperti itu. "Iya kak, alangkah baiknya mulai sekarang kakak harus membuang jauh-jauh cerita apapun itu jika tentang Kania, kakak ipar pasti marah, dan sekarang kejarlah." Revan langsung berlari setelah mendengar ucapan Ririn kali ini. "Wah, ternyata dokter berpengalaman juga, apa dokter sudah punya pacar?" tanya Mike sedikit ragu, pasalnya ini soal pribadi. "Maaf,
Apa Tuan Mike benar-benar ingin tahu? Tanya Ririn balik. Kalau boleh, tapi kalau tidak aku juga tidak memaksa, dan maaf juga, atas kelancanganku. Tidak apa-apa, aku memang belum punya pacar, dan aku juga tidak pernah punya pacar, karena papa dan mama serta Om Cakra selalu melarangku untuk berpacaran. Mereka hanya menyuruhku menanggapi orang yang serius menikahiku, bukan sekedar mencintaiku. Untuk apa kalau kita sekedar dicintai tapi digantung, itu pasti nggak enak. Tapi kalau kita dinikahi, meskipun nggak saling cinta, dengan berjalannya waktu cinta itu akan tumbuh, dan pasangan kita akan mencintai kita. Begitupun dengan kita, meskipun kita harus berjuang, ucapnya Ririn lebih dewasa dari yang dipikir Mike. Mike tersenyum melihat Ririn yang masih berdiri di depannya. Kali ini Mike hanya diam tak bertanya apa-apa, namun dalam hatinya menerka-nerka sesuatu. Mari dokter kita pulang, ajak Mike sambil mempersilahkan Ririn untuk berjalan. Setelah beberapa langkah, Ririn tidak melihat Mike di sampingnya, namun Mike berjalan di belakangnya. Kenapa kamu di situ? Sini. Ririn langsung menarik tangan besar Mike untuk berada sejajar dengannya. Kamu itu terlalu sopan, anggap aja aku ini teman kamu, dan aku sudah berulang kali bilang panggil aku Ririn, ucap Ririn mengingatkan. Meskipun berulang kali Ririn menyuruh Mike untuk memanggil, namun Mike merasa tak enak. Kamu laki-laki yang sangat baik Mike, andai saja kamu adalah laki-laki yang mau menikahiku, pasti aku akan merasakan kebahagiaan seperti kakak ipar. Lirih hati Ririn sambil menatap wajah Mike yang berjalan di sampingnya. Sedangkan di penginapan, Revan menggedor-gedor pintu kamarnya, karena Sahila tak juga membukanya. Sayang, Mas mohon bukalah. Mas minta maaf, atas semuanya, bukan maksud Mas menyinggung atau membuatmu sakit hati, Mas cuma ingin jujur saja, dan kamu harus ingat kalau sekarang kamulah orang yang Mas cintai. Revan berteriak di depan pintu, namun sedikit pun tak ada respon dari Sahila. Sedangkan di dalam kamar, Sahila menatap langit-langit kamarnya mengingat kata-kata Revan saat membangun rumah itu penuh kasih sayang dan cinta untuk Kania. Sahila tak bisa membohongi dirinya sendiri, bahwa dirinya saat ini sedang sakit hati sekaligus cemburu. Sahila menangis terseduh-seduh sambil memeluk gulingnya. Revan masih saja duduk di kursi dekat kamarnya berharap Sahila membuka pintu, namun setelah Mike datang dan memberikan kunci serepnya dengan cepat, Revan menolaknya. Kenapa? Bukankah bos mau minta maaf sama Nona, ucap Mike. Revan mengangguk dan menghela nafas. Tapi aku ingin dia sendiri yang membuka pintunya. Kalau aku membukanya dengan kunci itu berarti aku memaksanya untuk memaafkanku. Namun kalau dia membuka dengan sendirinya, itu berarti dia ikhlas. Apakah Sahila membuka pintu kamarnya, ataukah Revan tidur di luar ya? Petik 1. Terpaksa Revan harus bermalam di luar, karena Sahila tak membuka pintunya. Meskipun masih banyak kamar kosong, Revan tak mau menggunakannya, karena tujuannya belum tercapai. Malam sekali Sahila mengerjap-ngerjapkan matanya sedikit bingung melihat di sampingnya, karena tak seperti biasanya tempat itu kosong. Akhirnya Sahila bangun dan keluar, betapa terkejutnya melihat sang suami yang tidur di sofa. Mas bangun, ucapnya pertama kali, sambil menggoyang-goyangkan lengannya, namun tak bangun juga. Akhirnya Sahila mencoba cara lain, dengan menciumnya. Mungkin ini rencana paling ampuh menurutnya. Tapi gagal juga, Revan tak bangun, dan betapa paniknya saat memegang kening Revan yang sangat panas, membuat Sahila menangis, namun dengan tangisnya itu akhirnya Revan mulai membuka matanya dengan pelan. Hai, kenapa kamu nangis? Tanya Revan pelan dengan menahan badannya yang begitu lemas. Mas kenapa? Apa mas sakit? Ucap Sahila sambil memeluk badan besar yang masih berbaring itu. Mas nggak apa-apa, mungkin cuma terlalu capek saja, ucap Revan dengan santainya. Namun Sahila masih saja menangis di pelukannya. Kita ke kamar dan aku akan memanggil Tuan Mike untuk membawamu ke rumah sakit, dalam tangisnya. Tidak usah, Mas cuma butuh istirahat saja. Selagi ada kamu Mas akan baik-baik saja, ucapnya lembut membelai rambut panjang Sahila.
Setibanya di kamar, bukannya tidur, Revan malah membuatnya jengkel. Mas, sudah dong, kalau kamu kayak gini terus aku nggak bisa tidur lagi nih, ucapnya, jengkel karena Revan terus saja menciumnya yang membuatnya geli. Apa kamu mau memaafkanku, untuk yang tadi, Mas benar-benar minta maaf. Bukan maksudku untuk membuatmu sakit hati, Mas hanya jujur dengan apa yang telah terjadi, Mas gak mau menyembunyikan apapun dari kamu adalah hidupku, meskipun kamu mau menghukumku, aku akan menerimanya, asalkan kamu tetap di sisiku, jangan pernah mencoba untuk meninggalkanku, kalau perlu kita pindah dari sini, dan Mas akan menghancurkan rumah ini, supaya kamu percaya kalau Mas sudah tidak mencintainya lagi dan Mas benar-benar sudah melupakannya. Revan meyakinkan, kita ke sini bukan untuk mengenang masa lalu, aku mau bersenang-senang, dan Mas nggak perlu membuktikan apa-apa, aku hanya sedikit kesal saja, aku nggak mau kamu menengok ke belakang, sekarang kita jalani hidup kita dengan memandang lurus ke depan, meskipun itu banyak batunya, dan jangan lagi menengok ke belakang, meskipun jalannya itu lebih mudah. Dan Mas nggak perlu menghancurkan rumah ini, dan aku juga nggak butuh rumah. Aku cuma butuh kamu, karena kamu sudah memberikan teduhan. Meskipun kita hidup di pinggir jalan asalkan sama kamu, aku sudah merasa bahagia, ucap manja Sahila membuat Revan semakin terhanyut. Lagi dan lagi berawal dari sebuah salah faham berubah menjadi sebuah keharmonisan, yang membuat keduanya semakin bahagia, karena sebuah bumbu cinta selalu melengkapi menghasilkan sebuah kenikmatan. Mas, apa kau masih sakit? Tanya Sahila saat melihat sang suami masih berbaring. Revan menggeleng, tapi aku butuh vitamin untuk membuatku lebih semangat, ucapnya merayu Sahila yang membuat sang empu tersipu malu. Baiklah, aku akan memanggil Tuan Mike untuk membelikannya di apotik, ucap Sahila pura-pura bodoh, dan langsung beranjak dari ranjangnya. Namun dengan cepat Revan menarik Sahila, dan kini Sahila berada di pangkuannya. Kenapa harus panggil Mike? Aku tak membutuhkannya, vitaminnya ada di sini, ucapnya pelan dan mencium leher Sahila. Itu mah namanya bukan Mas yang butuh vitamin, bilang saja yang sebenarnya, kalau Mas pingin itu, pakai bilang vitamin segala, kini Sahila mulai sewot dengan tingkah Revan yang menggelikan. Namun Revan semakin senang membuat Sahila terus jengkel jika di depannya membuatnya semakin menggemaskan. Di atas bumi yang sama dan di bawah langit pun sama, tapi kehidupan manusia sangatlah berbeda, ada yang bahagia dan ada yang bersedih. Seperti yang ada di seberang sana. Kania sangat marah mengetahui sosmed yang sedang heboh saat ini. Wanita sialaan, beraninya kau merebut Revan dariku, aku tahu kamu pasti memberikan tubuhmu itu, kalau tidak, mana mungkin Revan bisa menikahimu, ucapnya sambil melihat gambar yang masih terpampang itu. Kania terus saja memandang tubuh kecil yang jauh dari kriteria Revan itu membuatnya semakin marah, pasalnya Kania tahu wanita seperti apa yang disukai Revan, sedangkan Sahila bukanlah wanita yang diidam-idamkan Revan. Klub, itulah tujuan Kania saat ini, untuk melepas semua beban di dadanya, bukan hanya pekerjaan yang membuatnya lelah, tapi asmaranya yang begitu mengenaskan semenjak perpisahannya dengan Revan. Seperti biasa, sesampainya di klub, minuman beralkohol itulah yang menjadikannya luapan. Namun kali ini Kania benar-benar mabok, tak seperti biasanya hanya pusing, bahkan saat ini Kania mabok sangat berat membuatnya bicara ngelantur. Bruk, Kania menabrak pria yang bertubuh kekar membuatnya terpental dan terjatuh. Maaf, apa Nona baik-baik saja? Tanya pria itu, namun tak ada jawaban dari Kania. Kania menarik tubuh laki-laki yang berjongkok di depannya itu dan menciumnya. Sedangkan pria itu hanya menikmati apa yang dilakukan Kania saat ini. Singa mana yang tak akan menyantap hidangan di depannya kalau merasa kelaparan, apalagi yang dihidangkan adalah kesukaannya, pria itu semakin terhanyut dengan kelakuan Kania yang mabok. Akhirnya satu-satunya jalan adalah kamar untuk mereka berdua. Malam yang panjang itu dilewati Kania dengan seorang pria yang bahkan tak dikenalnya sama sekali. Setelah beberapa jam berlalu, Kania mengerjap-ngerjapkan matanya,
kepalanya yang sedikit pusing membuatnya mengerang. Betapa terkejutnya Kania saat kesadarannya normal dan melihat bajunya yang tercecer. Bahkan saat ini pun Kania tak memakai sehelai pun kain, selain selimut tebal itu. Kania menerka-nerka kejadian yang menimpanya semalam, namun itu semua nihil, bahkan Kania tak ingat dengan wajah laki-laki yang menyetubuhinya itu. Brengsek, teriaknya, namun setelah melihat sebuah amplop di nakas, Kania mencoba menenangkan dirinya dan membuka amplop itu. Terima kasih untuk semalam, aku sangat puas, maaf aku harus meninggalkanmu, karena ada pekerjaan lain, dan aku harap uang ini cukup untuk ganti rugi, karena aku tahu aku bukan orang yang pertama, I like your style.